Blitar ini sejarahnya dari barat. Itu harus tahu. Semua masyarakat harus tahu bahwa Blitar ini sejarahnya dari barat. Peradaban tertuanya muncul di barat ya. Karena tertulis Pikatan adalah desa tertua. Pikatan itu bukan hanya desa Pikatan loh, tapi di Pikatan itu luas, mungkin lebih luas dari Kecamatan Wonojadi. Saat ini ya. Iya, lebih luas. Karena itu kita membantunya berperang aja lewatnya Kali Brantas. Kita kalau jalan ke selatan itu kan sudah Kali Brantas. Selatan kita ke selatan itu sudah Kali Brantas. Kita bantunya dulu lewat Kali Brantas ke Ngantangnya itu. Gitu loh. Jadi ini juga sejarah. Nah, kita kembali lagi Mas Rizat. Jadi kita membahas yang terkait dengan budaya. Hari ini mungkin hanya saran saya bahwa pada saat itu raja yang tersohor itu pada saat kerajaan Panjalu adalah Jayabaya. Mungkin Mas Rizat pernah dengar itu ada Jangka Jayabaya, jadi Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ya. Ya, justru juga kalau di Majapahit itu moncernya itu pada saat rajanya Hayam Wuruk. Gajah Mada menjadi Mahapatih dan bisa menyatukan Nusantara. Orang-orang yang saya sebutkan ini dalam kebudayaan, dalam memimpin juga harus dihitung apa yang mereka lakukan. Di dalam Syarat Negara Kertagama itu juga disebutkan bahwa Jayanegara ini kadang dia itu menjadi rakyat biasa untuk mengetahui nasib rakyatnya. Kondisi real di lapangan gitu Pak. Kondisi real di lapangan. Kenapa saya sampaikan ini Mas? Karena hari ini ya nyun sewu, kalau kita mau ketemu dengan bupati gitu aja, sudah janjian jam berapa? Kita mau langsung ketemu aja sulit. Kita mau ketemu gubernur apalagi? Semua harus protokoler. Padahal mereka mendapatkan amanat rakyat. Kepala desa kadang ditemui warganya juga sulit. Camat ditemui warganya juga sulit. Bupati, wali kota juga sama. Kadang gubernur juga ada memang yang merakyat, tapi kan ada juga yang merasa bahwa saya ini adalah pejabat. Artinya coba dipelajari bagaimana cara memerintah Jayabaya. Kenapa dia datang ke rumah orang lalu dikasih minum, minumnya sampai bau diminum sama dia. Oh, ada ceritanya itu Mas ya? Untuk apa? Supaya dia tahu, oh ini yang diminum, oh ini yang dimakan oleh rakyat saya, agar getaran empatinya itu keluar. Mas Rizat kalau didatangi Pak Bupati, misalkan, contohnya dari gubernur, pasti di makanan enak-enak disuguhkan dan sebagainya, kan gitu. Misalkan, besok saya datang, misalkan saya gubernur misalkan, Mas Rizat besok saya datang ke rumah Saman. Saman masih menyiapkan semuanya. Menyiapkan ini makannya ini nih. Padahal seharusnya seorang pejabat yang datang ke rakyatnya itu mereka kepingin tahu cerita rakyatnya bagaimana. Agar getaran empatinya ini muncul. Jadi getaran empatinya ini muncul. Oh iya, saya harus membuka mata, bukan menutup mata. Saya harus membuka telinga, bukan menutup telinga. Saya harus mendengarkan mereka. Saya harus merasakan getaran itu. Jangan, ya mohon maaf, kepala desa, wah aduh sudah jadi sok-sokan, wah pada motor dipanggil nggak mau nengok. Pemimpin itu yang merakyat itu maksudnya ya dia tidak ada sekat antara dia dengan rakyatnya. Itu yang dilakukan oleh Jayabaya. Itu sudah terkenal Jayabaya itu. Jayabaya itu kadang dia berpakaian biasa, lalu tanpa pengawalan dia masuk ke
mengembara istilahnya kalau zaman dulu namanya. Iya. Namanya mengembara. Ya kalau namanya Pak Lurah, Pak Camat, dia nggak mau mendengarkan cerita rakyatnya, ya dia berarti sebagai pemimpin administrasi saja. Tapi harusnya dia kan mendengar cerita rakyatnya, agar getaran empatinya itu keluar. Disuguhi orang kopi, ternyata kopinya disuguhi orang kopi. Misalkan sekarang ini saya kan minum kopi. Monggo. Mas Rizat. Monggo. Disuguhi kopi tapi nggak mau minum karena jijik mungkin. Ya diminum lah. Walaupun bau sabun, bau apa, bau ini ya itu aja. Ya. Malah kita kalau tahu, seorang pemimpin kalau tahu bahwa saya tuh makan di situ cuma makan ketela, minum kopi yang kayak kobokan dan sebagainya, hatinya merintih, hatinya menangis. Itu yang dilakukan oleh pimpinan seperti Jayabaya. Ya. Oh, Bupati nggak ada kesempatan. Oh, Pak Camat nggak punya kesempatan. Administrasi repot semua. Pak Lurah apalagi repot. Repot mana sama Pak Jokowi? Pak Jokowi dengan kesibukan yang luar biasa, angkat topi saya. Belusukannya itu bukan cari nama. Pak Jokowi sudah terpilih 2 kali. Diundang-undang hanya 2 kali. Tapi beliaunya masih belusukan. Dengan masker masuk ke gang-gang sempit, sepatunya becek kena air, masuk ke rumah jelek, maksudnya bukan rumah mewah loh yang dimasuki. Itu bukan cari popularitas. Karena dia mau mendengarkan, beliaunya ini mau melihat sendiri agar bergetar hatinya. Dan mempunyai niat yang baik untuk memimpin bangsa negara Indonesia. Itu harus dimiliki oleh pemimpin di bawahnya, baik itu gubernur, baik itu wali kota, bupati, camat, atau kepala desa, atau lurah. Harus dipunyai. Itu budaya itu. Hari ini orang lewat, yang misalkan jenengan dengan saya lebih tua, jenengan lebih muda, sudah pantas kalau lewat itu jangan lebih menunduk. Pasti ada andap asor. Lebih menghormati yang tua dengan boso dan lain sebagainya. Itu budaya yang harus kita lestarikan. Begitu juga budaya memimpin. Apa yang dilakukan presiden kita, saya salut. Saya salut saya. Artinya hari ini beliaunya itu di waktu yang sibuk, beliau masih belusukan, masih kepingin tahu, mendengar, ingin tahu apa yang diceritakan mereka, apa yang dikeluhkan mereka, agar hatinya ini bergetar lagi, agar hatinya itu merintih lagi. Oh, ini nasib rakyat saya. Ini budaya loh Mas. Budaya memimpin. Budaya memimpin. Jangan hanya dia pada zona nyaman. Aku nyaman gini. Aku tanda tangan nih, sekali tanda tangan, udah pulang. Habis itu, loh, ya jangan mau dirimu jadi kepala desa atau jadi camat atau jadi bupati. Kalau hanya gitu. Kalau hanya administrasi nggak selesai. Nggak akan ada habisnya. Pak Jokowi itu juga nggak ada habisnya, malah banyak yang diurusi, banyak. Saya beliaunya masih menyempatkan itu. Iya. Saya lihat kantong matanya itu makin besar, makin besar. Wah, itu kan bersama dengan saya mungkin. Jarang tidur, karena saya juga jarang tidur kan. Gitu loh. Artinya gitu. Saya melihat hari ini rasa empati dari pemimpin-pemimpin di daerah itu kurang. Karena mereka, belusukan itu penting, bukan hanya mencari popularitas, tapi belusukan itu untuk menumbuhkan rasa empati. Bagaimana jeritan hati rakyat di saat pandemi seperti ini.
Banyak, Mas. Dan ini mereka harus meniru bagaimana cara memimpin orang-orang yang hebat pada zaman dulu seperti seorang Jayabaya. Sebelum digantikan oleh Sarmeswara. Lalu Aryaswara, Sri Gandra, Karmeswara dan Kertajaya itu juga makanya runtuhnya di Kertajaya itu. Nah, Mas, ini bagian itu saya juga setuju tuh, Mas. Seringkali kita ketika berbicara soal kepemimpinan, contoh-contoh yang kita ambil tuh bukan contoh-contoh yang dari lingkungan kita sendiri, Mas. Bukan dari tanah air kita sendiri gitu. Padahal kalau kita tarik ke sejarah kan banyak tokoh-tokoh sejarah zaman dulu, zaman Majapahit dan lain sebagainya yang itu justru malah lebih roso gitu kalau kita pakai, kita jadikan contoh, Mas. Nggak perlu yang jauh-jauh gitu. Ya mungkin kalau orang bilang, oh ya dulu kan sistemnya kerajaan tuh. Mungkin nggak ngomongkan masalah sistem demokrasi, sistem monarki dan sebagainya. Kita nggak ngomongkan itu. Kita ngomongkan cara memimpinnya. Cara memimpinnya ya. Terlepas sistemnya seperti apa, Mas ya. Iya. Hari ini bupati atau siapapun wali kota atau gubernur mau kemana pasti diikuti oleh protokol, overrider dan sebagainya. Dan itu kadang mobil yang lain harus minggir dan sebagainya. Saya lihat Pak Jokowi nggak melakukan itu juga. Kenapa nggak diikuti oleh yang bawah? Pak Jokowi nggak melakukan itu. Maksudnya ada pengawal. Memang presiden adalah juga simbol ya kan? Iya, simbol negara juga. Ya, artinya juga harus dijaga, memang harus dijaga. Cuma kan tidak, saya lihat videonya itu nggak pakai alarm, malah dia videonya bisa tidur dan sebagainya. Saya itu malah bagus, artinya saya sangat luar biasa. Ini pemimpin ini bagus gitu. Artinya kenapa nggak diikuti yang lain? Sekarang katakanlah mungkin ya Pak Gubernur, mungkin Bu Gubernur atau siapapun yang memimpin di sini dulu atau sekarang mau ke daerah-daerah pasti protokol, pasti pakai ini dan itu pasti kendaraan yang lainnya menyisir, Mas. Ya, minggir dulu, Mas. Ya, minggir dulu. Itu pun ya kalau saya ini misalkan jenengan siapapun ya nanti jadi pemimpin itu pakai pakaian dinas lewat sawah ada orang megang cangkul turun salaman, tanya apa kabarnya, tanya sudah sarapan apa belum sarapan diajak sarapan, belum ngopi diajak ngopi, supaya dia bergetar hatinya.